pada saat ini diambil dari Yohanes 2 ayat 42 sampai 43. Demikian sabda firman Tuhan. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Judul renungan yaitu percaya sungguh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh. Yang jadi persoalan, percaya adalah sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk diwujudkan. Setiap orang Kristen percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu maha kuasa, maha baik, maha esa, maha dan lain sebagainya. Demikian juga orang Kristen juga percaya bahwa Allah mampu untuk melaksanakan segala sesuatu, baik yang manusia bisa lakukan ataupun yang manusia tidak dapat lakukan. Allah mampu untuk melakukan semuanya itu. Yang menjadi persoalan, ketika percaya itu berhadapan dengan realita yang ada, mampukah kita tetap mempercayai Tuhan? Contohnya seperti ini. Ketika saudara sakit, saudara tentu berusaha untuk mencari kesembuhan, baik dengan minum obat, periksa ke dokter, ataupun sebagai orang yang percaya berdoa kepada Tuhan memohon kesembuhan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan melalui obat-obatan ataupun melalui dokter ataupun melalui apapun juga. Tuhan bisa memakai berbagai macam cara untuk menyembuhkan dirinya. Tetapi bagaimana kalau berbagai macam cara itu sudah dilakukan tetapi tidak sembuh juga? Kalau ada tetangga, ada teman kemudian datang menjenguk kita lalu berkata, kalau ingin sembuh, saya tahu tempatnya. Kalau ingin sembuh, kita pergi ke seorang yang pintar. Bagaimana pandangan kita sebagai orang Kristen? Apakah kita masih tetap percaya dengan Tuhan secara sungguh? Ataukah malah kita kemudian mengalami kebimbangan? Bahkan kemudian meninggalkan Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara melihat dari apa yang dilakukan oleh para pemimpin dalam bacaan kita, di sini kita bisa melihat banyak orang yang menjadi percaya karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Banyak orang percaya termasuk para pemimpin-pemimpin Yahudi. Tetapi ada realita yang dihadapi. Sehingga para pemimpin itu mengalami kebimbangan. Di satu sisi, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dirinya menjadi percaya dan banyak orang pun juga menjadi percaya. Tetapi di sisi lain, sebagai seorang pemimpin, mereka juga berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, bahkan membenci Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpin-pemimpin Yahudi yang percaya ini diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, mereka bisa tetap percaya kepada Tuhan Yesus
Karena ini memang sesuatu yang harus dilakukan sebagai orang yang benar-benar percaya, baik dalam ucapan ataupun dalam tindakan, harus menampakkan rasa percayanya itu. Tetapi bagaimana mungkin ketika mereka diperhadapkan dengan realita yang ada? Bisa jadi ketika para pemimpin ini mempercayai Yesus dengan sungguh, mereka akan dicaci maki oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya, atau mungkin sedikit banyak akan mempengaruhi pada posisi, jabatan, wibawa, pengaruh, bahkan kedudukan sebagai seorang pemimpin bisa hilang dari dirinya. Atau yang kedua, percaya tetapi bersikap seolah-olah seperti orang yang tidak percaya. Toh Tuhan tahu kalau saya percaya. Tuhan pasti tahu masalah yang saya hadapi. Dan ini yang kedua yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari firman Tuhan pada saat ini, kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya diperhadapkan dengan realita yang ada. Dan sebagai orang yang percaya, kita diajak oleh Tuhan supaya kita tetap percaya dengan sungguh. Jangan seperti pemimpin-pemimpin Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus tetapi kemudian mereka tidak mengakui berterus terang. Karena apa? Mereka hanya mencintai jabatan mereka sendiri. Padahal Tuhan Yesus pernah bersabda di dalam Injil Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, apapun yang terjadi, kita harus tetap memperlihatkan sikap percaya kita yang sungguh, siap menghadapi segala konsekuensi iman kita dalam hubungan kita bersama dengan orang lain. Supaya apa? Supaya kita pun diakui oleh Tuhan Yesus di hadapan Bapa di surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.